Makan dulu, Mbak. Iya. Apa kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Halo, sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya Dea. Berarti saya panggil Mbak Dia aja, nggak apa-apa ya. Iya. Nah, tadi kesini dengan siapa? Saya hanya sendiri kesininya. Apa tadi ada kendala dalam perjalanan? Enggak sih. Jadi aman aja ya, lancar. Iya. Mbak sebelumnya tahu dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram. Baik, apakah sebelumnya pernah mengikuti proses konseling ini? Sebelumnya saya sih belum pernah untuk bimbingan kayak gini. Jadi saya jelaskan sedikit tentang konseling ini. Jadi konseling ini adalah proses bantuan dari konselor kepada klien untuk mengentaskan suatu masalahnya. Tujuannya itu ya seperti yang tadi saya jelaskan, mengentaskan permasalahan klien tersebut. Lalu ada fungsinya dan fungsi pemahaman, yaitu di mana Mbak bisa memahami permasalahan Mbak sendiri. Lalu ada fungsi pengentasan, yaitu menentukan suatu masalah dari kliennya. Lalu di sini ada asas-asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana saya seorang konselor merahasiakan data diri Mbak dan perihal masalah Mbak sendiri. Lalu apakah Mbak tadi kesini dengan paksaan atau gimana? Saya kesini tidak dengan kepaksaan. Jadi Mbak sukarela ya. Jadi sukarela ini juga termasuk sebagai asas-asasnya, yaitu kesukarelaan tanpa ada paksaan dari orang manapun, dan Mbak memang pure menceritakan masalah Mbak ke orang saya sendiri. Jadi konseling kali ini berjalan 45 menit. Dirasa kurang waktunya, Mbak bisa berperjanjian lagi untuk bertemu kembali melakukan konseling dengan saya. Lalu Mbak bisa kontak saya di melalui Instagram yang Mbak telah temukan. Paham Mbak? Paham. Baik, tadi sedikit penjelasan tentang konseling hari ini. Apa Mbak ingin menceritakan masalah Mbak? Ya, saya akan menceritakan permasalahan saya. Nah, saya kan sudah kelas 9 kan. Nah, saya itu susah untuk membagi waktu, mana yang untuk bermain dengan teman-teman, terus untuk belajar, dan terus untuk pergi atau traveling dengan keluarga saya. Jadi saya bingung untuk membagi waktunya itu bagaimana. Memangnya Mbak ada kesibukan apa? Saya mempunyai kesibukan di sekolah. Nah, yaitu saya banyak mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kegiatan tersebut memakan waktu yang cukup lama. Iya, itu bisa saya bisa ekstrakurikuler itu bisa sampai jam 5 atau enggak sampai maghrib. Jadi sebaiknya Mbak mengurangi waktu untuk berkegiatan di ekstrakurikuler, karena saya ketahui kalau di kelas 9 ini sudah agak menurun ya untuk produktif kegiatan ekstrakurikuler ini. Untuk lebih bisa belajar ke ujiannya nantinya, bisa membuat jadwal biar Mbak memiliki waktu luang untuk bisa berlibur atau istirahat. Nah, di kelas 9 ini Mbak kan juga lebih bisa fokus kepada ujian, karena nantinya akan mau lanjut sekolah di mana. Iya. Nah, Mbak sendiri apa sudah mencari tahu tentang mau sekolah di mana atau bagaimana? Nah, jadi itu juga salah satu faktor yang saya bingungkan. Nah, saya tuh bingung untuk masuk SMA atau SMK karena saya tuh masih agak
bingung untuk mau memilih yang mana. Jadi saya minta ibu untuk mengasih saran untuk saya gimana caranya. Apakah Mbak sebelumnya pernah mengikuti tes minat bakat di sekolah? Oh, itu saya belum mengikuti sih ibu. Jadi untuk bisa Mbak memilih mau masuk SMK atau SMA, Mbak sebaiknya coba untuk melakukan tes minat bakat, karena nanti dari situ mungkin terlihat Mbak ingin bisa masuk ke SMK atau SMA. Nah, itu juga tergantung Mbaknya mau kuliah atau kerja. Nggak banyak juga yang dari SMK untuk kuliah atau SMA untuk kerja. Jadi Mbak bisa menentukannya sendiri mau masuk SMK atau SMA. Itu juga dari kemauan Mbak ataupun mau dari tes minat bakat Mbak sendiri. Misalnya Mbak minat nih di suatu bidang pekerjaan, Mbak pengen juga kerja seperti itu. Sebenarnya Mbak ini memiliki masalah tentang memanage waktu. Nah, saya memberikan untuk bisa Mbak membuat jadwal untuk bisa mengatur waktu Mbak kembali agar ada waktu luang untuk Mbak istirahat ataupun berlibur gitu. Untuk selanjutnya ada Mbak bimbang mau masuk SMK atau SMA, itu Mbak bisa mengikuti tes minat bakat atau Mbak emang dari keinginan Mbak sendiri untuk mau masuk SMK atau SMK gitu. Karena di SMK atau SMA ini juga nggak beda banget, mungkin hanya pelajarannya lebih menjurus. Yang di SMK ini lebih menjurus kejuruan atau pekerjaan, dan SMA ini juga masih menjerumus untuk sejarah ataupun perkuliahan. Sampai di sini Mbak paham? Iya, paham saya. Untuk konseling hari ini apa Mbak dirasa cukup? Saya sudah merasa cukup untuk konseling hari ini. Baik, terima kasih Mbak untuk waktunya sudah mengikuti konseling kali ini. Apakah Mbak ingin membuat perjanjian bertemu kembali? Mungkin saya akan menginfokan lagi untuk di pertemuan kembalinya lagi ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Sama. Iya.